Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh masing-masing umat, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agenda subuh masing-masing umat edisi Ahad 24 Mei 2026 bertepatan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Narasumber kesempatan pagi hari ini adalah Ustaz Ahmad Dahlan MSI. Ustaz Ahmad Dahlan MSI, putra Bapak Dahlan Akbar. Oh iya, jadi putra Bapak Dahlan Akbar. Nanti anaknya sendiri ceritanya ya. Jadi buka pertanyaan buat anak pada orang tua pada anak. Jadi spesial pada kesempatan pagi hari ini sebagai narasumber adalah Ahmad Dahlan MSI, sekaligus beliau sedang mengejar doktor. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Mengambil tema zakat, infak, sedekah, wakaf. Sekaligus kesempatan pagi hari ini Majelis Istiqomah mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Kosim atau Bapak Acip RT 01 RW 06 yang telah mempersediakan kontribusi pagi hari ini. Pahala sedekah beliau semoga disampaikan kepada almarhum Bapak Tauhid bin Bapak Suhari bin Saiban, almarhum Lilis binti Bapak Tauhid, Ungkos bin Bapak Tauhid, Anan bin Bapak Tauhid, Anim bin Bapak Tauhid, Nurhata bin Bapak Tauhid, Titin binti Bapak Tauhid, Emang Not binti Sadia. Nama-nama yang kita sebutkan semoga dalam hukumnya Allah beri rahmatnya, Allah beri maghfirahnya, Allah jadikan hukumnya ya Allah Allah berada jannah, semoga bahagia dalam hukumnya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum wa'aqimu salam wa sallam khalahum wa jannata wa ma'ahum lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Bapak Qasim akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada para donatur yang telah berwakaf karpet. Alhamdulillah sudah terpasang baik yang di atas dan nanti akan dilanjutkan yang di bawah. Yang di atas, karpet yang di atas menggantikan yang di bawah. Kami sampaikan jasa penuh masalah jasa para wakif khususnya karpet. Alhamdulillah bapak-bapak sudah bisa menikmati, ibu-ibu sudah bisa menikmati. Semoga wakaf para donatur diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menambahkan nilai khusus selagi tidak istiqomah. Amin. Semoga ibu-ibu serta bapak juga terkaget banget. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pewakif yang lainnya, baik konsumsi nikmat berkah, konsumsi rias subuh,
sekaligus semoga kegiatan ini menambahkan kebaikan bagi para pewakil. Kita doakan bersama sosok Bapak Haji Muhammad Rosan Sawat dan pewakil yang lainnya semoga bahagia juga di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu qasidana wa sallallahu alaihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim di Masjid Istiqomah. Sebagai khotib adalah Profesor Dr. Abdullah Tariman. Dilaksanakan setengah 7 atau jam 6 sampai selesai. Semoga bapak-bapak ibu-ibu bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqomah jam 6 sampai selesai. Ya, bersama Haji Profesor Dr. Abdullah sebagai khotib dan Imam Ayatul itu. Informasi bagi kalian yang merasa kehilangan HP ada di Bapak Haji Habib. Ya, silakan yang merasa kehilangan HP ada di Haji Habib. Baik, kalau nggak ada Bapak Habib aja. Kepada beliau Ustadz Rahmat Dahlan MSI dengan tema Ziz dan Wakaf dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarram wal muhtaram Syekhul al-kiram wa asai hadzal masjid wa DKM Pak Haji Amr yang berada Al-Mukarram Imam Muda Kiai Dr. Nahrawi Sadakumullah hayatan hayatakum Kiai Abdul Razak Sadakumullah hayatan hayatakum Ustaz Arif Pak Haji Ahmad Sofyan Pak Haji Mahmud Ustaz Dosen Bapak Haji dari Ibu Hajah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bapak saya Pak Dahlan Akbar. Nama saya Rahmat Dahlan bin Dahlan. Dan nama bapak saya ternyata nama samaran. Nanti saya cerita. Jadi saya ini bapak saya ini dari Alor, Nusa Tenggara Timur, dan ibu saya dari Sibolga. Jadi saya lahir di Kulit Jaya, zaman dulu Ustaz Abdul Razak, produknya produk begini lah. Alhamdulillah lama di situ. Jadi ini bapak saya. Kesini saya sebenarnya nggak mau nih, karena tabarukan aja bapak saya ya udah ditolak, nggak bisa nolak karena banyak kiai banyak guru sini kagak berani saya ngajarin ini. Tapi karena saya nggak berani ngelak kiai, jadi saya harus hadir ke Masjid Istiqomah walaupun sering kemari numpang parkir. Sebenarnya kalau orang parkiran tahu ya, sering parkir karena lihat bapak saya. Ya, alhamdulillah di sini bisa silaturahim, silaturahmi dengan para jamaah yang luar biasa. Saya takjub juga Ustaz, karena di Mujahidin pemula dan memang mengelola jamaah ini luar biasa. Dan saya harus belajar nanti, insya Allah DKM Mujahidin belajar ke sini bagaimana kita bisa memakmurkan masjid di beberapa masjid-masjid yang besar-besar ini, di mana jamaahnya
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al karami. Alhamdulillah, karena kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terawih baca doa kami, kita baca wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad. Kita termasuk di bawah bendera umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita dapat syafaatul uzma, syafaat yang besar, karena kita termasuk tahta liwa'i sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Tahta Masjid Istiqomah, jamaah Masjid Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, summa istaqamu, terus menerus istiqomah. Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan atas mereka yang rajin istiqomah. Rajin istiqomah, rajin ke masjid, rajin memakmurkan masjid, rajin semuanya. Karena innama yaqur masajidallah, hanya orang beriman yang memakmurkan masjid. Saya baca di banyak tafsir itu orang beriman yang memakmurkan masjid. Makanya masjid istiqomah semakin istiqomah ya, saya lihat masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita terus untuk anak cucu keturunan kita di lingkungan masjid istiqomah, kita tetap terus untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita termasuk tahta liwa'i sayyidina Muhammad dalam rangka syiar-syiar sunnah Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar juga di sini Pak Kiai Ketua MUI juga yang mengurus MUI Pak Imam di Masya Allah Subhanallah. Kamu harus begitu Kiai, kalau nggak begini ya. Dan betul di kampus sama juga Pak Kiai dulu Pak Ustadz itu ngurusin anak-anak Gensi, beda lagi sama anak-anak yang baby boomers. Sekarang generasinya berantem tahu. Saya dari Pamulan tadi lewat di bawah saya, sengaja lewat dari Pamulan itu kafenya banyak tahu. Masih ada yang belum tutup, masih ada yang ini. Jadi tantangan ke depan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu nggak melewati nanti 20 tahun yang akan datang. Karena alimu auladakum biqari di zaman itu, ajarkan anak-anak. Nggak beda zamannya. Nah hari ini saya belum lihat di remaja-remaja. Jadi jadi juga sama. Nah, mudah-mudahan kita ajak anak-anak kita, remaja-remaja yang di rumah, kita paksain. Doanya gampang, Allahumma paksain. Gebuk tuh anak, cucu ajak. Kalau perlu kasih hadiah yang banyak buat datang ke masjid. Susah kan? Saya punya ustaz bilang lagi bukan lagi susah kan? Ahbis aslahan wasabil samrota. Al-waqfu dia buat ahbis aslahan wasabil samrota. Tahan pokoknya dan sebarkan hasilnya. Maka kosomalun min sodakotin baliasdan. Tidak berkurang yang kita sedekahkan, harta yang kita zakatkan, kita infakkan, kita sedekahkan, baliasdan, bahkan bertambah dan bertambah. Saya yakin beberapa ibu sudah pelaku dari yang saya temakan hari ini, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, jadi kalau perlu lagi saya jelasin tuh, saya udah kasih poin-poin banyak. Nah, kuliah saya di Kiai udah enak aja. Tapi bukan itu. Kita hari ini dalam rangka membangun semangat umat untuk ini loh ekonomi umat Islam. Ini loh potensi wakaf, potensi zakat kita di Indonesia.
Ini loh potensi infak. Ada infak, ada infak. Iuran paksa. Bapak Ibu teman kita sakit, maka kita paksain. Mampu dipaksain. Kalau nggak dipaksain, repot. Kiwa mundur dia biarba di Asia ini tegak suatu negara, kampung, perkara, suatu komunitas arba Asia. Ilmu ulama, ilmunya para ulama, para guru kiai, pada ustaz yang ngajar di sini dimanapun, para guru dari guru TK sampai perguruan tinggi, ilmu itulah bisa khawatir almiah dermawannya orang-orang kaya. Kalau orang kaya nggak ada yang dermawan, ini repot. Mesti kalau jadi kayak gini pak dia berat. Jadi kalau kiai bisa buka cek, buku cek bisa kiai bisa buka buku cek kan? Bisa kalau buka doang ya. Bisa bukan kitab, bisa kiai 14. Saya nanya sama Ustaz ternyata guru saya juga ada Ustaz Mahmud. Pernah di bawah saya orang Bawah tinggal di Bawah alhamdulillah. Tinggal di Bawah, beliau udah duluan di Bawah. Saya tanya, itu sampai kalau 14 kampung apa di mana? Di pekarangannya yang insya Allah berkah. Karena indis ekonomi di bahasa keren sekarang, indis ekonomi di banyak masjid, banyak musola juga pada sepi. Saya nggak tahu. Jadi kalau dulu biasanya sapinya ada banyak, sekarang cuma sedikit. Kalau ini begini ya, salah satunya sakhawatul aliyah, dermawannya orang-orang kaya. Jadi kampung ini berarti alhamdulillah berkah, orang-orang kaya masih pada dermawan. Kalau orang-orang kaya daripada mikir, ya waduh saya kagak mau ngasih. Karena saya dengar juga pakai ada penduduk Pamula itu ngasih infak ke Masjid Jogokarian 2 miliar. 2 miliar. Saya tersinggung sebagai orang Pamula. Bagi saya sih tersinggung saya. Kenapa? Berarti orang Pamula kagak percaya sama masjid-masjid yang ada di Pamula. Dia malah ngasih ke Masjid Jogokarian. Kenapa? Dia bilang Jogokarian cakep ya. Selesai. Jadi kalau sekarang ternyata Masjid Istiqomah ini seperti ini, pas saya lihat di bawah seperti ini, benar nih, filantropinya udah jalan. Jadi saya udah selesai ceramah zakat infak sedekah wakaf. Dan saya kayak kenapa? Mereka udah para jamaah sini udah kagak butuh lagi diceramahin, kagak lagi butuh dikasih materi terkait zakat infak sedekah wakaf, karena Masjid Istiqomah itu udah luar biasa. Istiqomah khairul a'mali adwamuha wa iqallah, sebaik-baik pekerjaan yang dakwah terus wa iqallah. Bisa kaya. Jadi kalau menurut saya belum tentu benar ya, benar salah. Kayaknya sedekah subuh di sini kagak ngasih 2 ribuan di sini kalau modal masjid ini. Kagak ada ngasih 2 ribuan. Ya, paling banter ngasih kiris tuh lo kan kagak pernah ngasih kiris ya Bu ya. Saya juga nggak bisa pakai amplop ya. Amplop banyak Ustaz ya. Kiris aja. Jadi prinsipnya dengan masjid yang sebesar ini dan megah dan kayaknya jamaah yang makmur itu jamaahnya kepikiran semuanya ketua DKM mikirin kayaknya. Betul nggak Pak ketua DKM? Pernah jadi ketua DKM ini sama-sama. Saya kebetulan juga jadi berkorban ini. Kebetulan kita ngelola jamaah. Dananya dari mana? Ya dari umat. Umatnya dari mana? Umat yang ada di sekitar masjid. Dan ternyata umat yang ada di sekitar masjid sekarang luar biasa nih. Di Mujahidin ini saya cerita, ya ini nggak apa-apa Bu ya. Saya ada diri di sini. Di Mujahidin itu ada seorang yang nyumbang kasur. Dan orang banyak tunawisma dari Fadlullah pindah ke Mujahidin pagi. Jadi dibilang sama saya yang orang masjid juga di Mujizatul Hasanah mati itu kan orang yang boleh itu Fadlullah usir pindah ke Mujahidin. Ya kalau dia minta mau masjid, cuma beratnya kita kumpulin dana itu, alhamdulillah orang pada tidur di masjid. Nah, caranya kita bagaimana mengelola jamaah, gitu Bu. Kalau orang-orang tunawisma itu banyak yang dalam tanda kutip korban penipuan, korban KDRT.
usir sama abang saya Barakat, tinggalnya di Jakarta. Ini banyak cerita-cerita. Nah inilah yang saya lihat, berarti orang berharap ke masjid, orang datang ke masjid. Nah sebagai pengurus masjid, sebagai pengurus siswa, zakat, infak, sedekah, wakaf, kalau orang udah datang ke masjid, ternyata ada tempat ibadah itu rumah Pak Ustaz, pengurus PKM ketutupan, masjid pada kata mau terima, tiba-tiba ada yang terima, kebetulan juga begitu banyak, ya udah saya tukeran aja. Jadi Jumat, Sabtu Minggu khususnya dia pindah. Nanti Senin balik lagi nih, coba bayar. Semua itu karena hempeng. Nah, ini saya satu-satunya orang Batak, ibu saya orang Batak, saya cuma tahu satu lagi. Hempeng nama ngatur nadarawan. Bapak saya pasti nggak tahu juga. Tahu dia pasti bagusnya. Jadi bapak saya orang Alor dan ke sini dapat punya apa-apa. Ya sekarang alhamdulillah usia 61 Pak ya. Jadi nama bapak saya nama Dahlan ya, bapak ibu diam-diam itu KTP nembak, nama nembak, semuanya nembak. Silakan nanti tanya wawancara bapak saya sering tanya kan di sini, sekali-kali bapak ibu udah tanya bapak saya. KTP nembak, nama nembak, jadi nama Dahlan itu bohong-bohongan. Nah, bisa jadi orang, walaupun di NU ada namanya yang di Kemenang ada ini Muhammadiyah gitu ada, tapi orang pejabat di Kemenang ada tuh ini ya walaupun Muhammadiyah, tapi kalau namanya Rahmat Dahlan udah ini marga siapa nih Dahlan? Saya bilang ya nggak jauh dari Dahlan Iskan atau ya Ahmad Dahlan. Jadi gitu Pak ini ceritanya, udah jangan dibahas lagi nanti gue saya ditanya pas lagi makan aja. Tapi alhamdulillah bapak saya masya Allah salah satu orang yang pegang amanah, salah satu mungkin orang yang jujur. Ketika flyover Ciputat itu gusuran, bapak saya sampai pegang pohon miliaran kalau sekarang, dan ternyata tidak ada satu peser pun yang dibawa pulang buat berkah itu. Nah mungkin saya dapat lagi berkah, saya mau alam. Jadi beliau sebagai pengurus Muhammadiyah ketika itu, ini saya cerita aja nggak apa-apa. Tidak ada dusta di antara kita, tapi beliau dapat gusuran SMA Muhammadiyah itu hampir miliaran dari flyover Ciputat itu dengan Pak Muslim Sumanggor. Pak Muslim Sumanggor ketua pimpinan cabang membawa saya ini bendahara pimpinan cabang. Tidak ada satu rupiah pun yang dibawa pulang dan dia selalu pakai awas kamu pegang uang ini uang. Maksud. Jadi saya benar-benar saya dapat ilmu dari orang tua saya. Ini uang umat, ini uang amanah, jangan dipegang. Ini uang masjid, ini uang amanah, jangan. Jadi saya hasil dari bapak saya. Nah sekarang nanti anak saya nih yang samping nih, namanya Fawaz El-Ghazali. Nah ini Fawaz ini hasil dari saya gitu. Tapi saya berharap doa dari bapak saya, mudah-mudahan cucunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita juga sama bapak-bapak, ibu sama betul kan. Pasti kita doanya yang benar-benar kan, seperti doa Nabi Allah Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Istri pertama kalau punya anak suruh kawin sama istri kedua. Benar kan? Kayak kalau ngomong ini ya, ibu-ibu kata mau kita suka. Istri pertama Nabi Ibrahim siapa bu? Oh, diam semua. Ya. Siti Hajar atau Siti Sarah? Siti Sarah? Siti Hajar? Apa Siti Maimunah? Berarti 3 istri Nabi Ibrahim. Siti Hajar kalau punya lama, kalau punya anak akhirnya suruh nikah sama Siti Sarah. Duduk bareng-bareng, tinggal bareng-bareng kagak kuat, cemburu, cembopor, jealous. Udah, Sarah dan tinggalannya akhirnya dibawa Nabi Allah Ibrahim bawa ke sini. Istri keduanya kemana? Ke Mekah. Dari mana? Wah ini kan pada lulus ini sejarah peradaban Islam ini boleh. Dari Palestina tuh bawa bininya ke Mekah Al-Mukarramah. Baru punya anak namanya Ismail dipanggilnya Mahir. Itu baru pulang. Jadi alhamdulillah ya dapat perintah suruh nyembelih anak sama-sama disayang secara bahasa, diambil dari kata zakat, yuzaki zakat.
Infak dari kata-kata anfaqo, nafaqo, kan gitu ya. Sodaqo dari kata-kata sodaqo. Wakaf dari kata-kata waqafa. Udah kayaknya Bapak Ibu udah satu guru satu ilmu, apalagi ada kiai saya di sini. Nah, tapi dalam rangka saya datang ke sini memberi semangat, saya sebagai anak muda, sebagai orang anak dari bapak saya, dan kita semua pengen bagaimana masjid ini makmur, bagaimana lingkungan kita sejahtera. Indeks ekonomi dolar udah 17.700 berapa? Kata presiden kita kagak ngapa-ngapa dolar. Orang kagak urusan per dolar. Kata siapa? Berdampak Pak. Berdampak. Plastik itu mahal. Plastik. Akhirnya gara-gara plastik mahal semuanya jadi padahal kagak efek sebenarnya. Tapi multiplier efek pada mati secara bisnis ekonomi itu akhirnya berdampak kepada masyarakat kita. Nah, satu-satunya penyangga masyarakat ekonomi Islam, masyarakat kita adalah infak dan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Ini udah mulai keren kalau saya ceramah tentang bayar riba. Kita ini sebenarnya semuanya udah kecekek sama riba. Benar Bu ya? Benar ya Bu? Pak, kita ini udah kecekek sama riba ya. Satu-satunya penyangga yang bisa kita lari atau kita bebas dari riba, wa yurbis sadaqah. Berat. Mungkin kita kuat, tapi tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita, adik kita, kakak kita nyambung. Mungkin saya bisa, tapi ternyata Masya Allah Pak Rahmat, ternyata saya bisa nyelamatin keluarga saya, tapi keluarganya saya terjerat oleh pinjol, pinjaman online, pay later. Enak emang utang pay. Nah, salah satu-satunya solusi adalah yurbis sadaqah. Allah suburkan sedekah, suburkan. Coba bayangkan istiqomah dana. Boleh juga nih dari ketua DKM bikin survei kecil-kecilan, bikin googling kan gitu ya Pak ya. Pak Ketua, mohon izin. Jadi bagaimana kita lihat potensi dana umat infak di lingkungan sini, kan banyak nih perumahan-perumahan besar di sini. Oh, ternyata mereka percaya sama istiqomah karena ternyata yang begini semuanya akuntabel. Saya tadi turun ke bawah, di bawah saya, anak saya wudhu, saya terkesima Pak, benar saya. Perubahannya luar biasa istiqomah ini. Karena saya dulu tinggal di Masjid Al Ikhlas ya Pak ya. Saya bapak saya tinggal di Masjid Al Ikhlas dengan Haji Ari itu, Haji Ari Kori, Masjid Al Ikhlas dan Haji Harun Asfar. Haji Harun Asfar. Tapi istiqomah dulu belum seperti itu. Sekarang saya pasti ini pengelolanya benar. Pikiran saya itu doang. Pasti manajemennya akuntabel. Akhirnya orang pada ngasih terus. Jadi jangan anggap orang yang berinfak, bersedekah, berwakaf dia nggak ngontrol. Dia ngontrol. Saya ngasih duit nih ke masjid, bener kan nih dibeliin karpet? Oh bener, kasih lagi. Dilihat orang yang percaya, oh sini ada 3 Pak Haji. Saya percaya sama Pak Haji. Pak Haji ini itu yang buat masjid, tolong ini. Oh karena Pak Hajinya amanah, udah beliin karpet. Jadi itu karpet. Jadi uang di lingkungan istiqomah ini, potensi ekonomi umat istiqomah itu luar biasa. Jangan-jangan kita ini soleh secara pribadi, Allahu Akbar, tapi kita tidak soleh secara sosial. Jangan-jangan kita hanya potensi senang ngumpul-ngumpulin yang besar-besar itu. Karena saya pernah sholat kiai di masjid Bintaro itu, saya kaget itu. Kas masjid 900 juta, dia bangga ke pengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas masjid 900 juta. Saya mau ngingetin takut dimarahin sih. Tapi kok bangga? Bukan berarti juga mesti nolak, tapi punya kas masjid 900 juta itu bukan sebuah prestasi. Harus dikembalikan ke umat. Dilihat nih, orang miskin mana, orang fakir mana. Dan ada juga lisahi wal mahrum, orang yang minta dan orang yang nggak minta. Yang minta ya kasih karena dia minta, ada haknya. Walisahi hakun lisahi wal mahrum kan. Walisahi orang yang tawarin, semoga dapat
Zakanullah memberi ketenangan. Zakat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Saya kebetulan dulu di Badan Wakaf sama Kiai Khalil Hafiz, sama Kiai Tolha. Saya belajar juga gimana Badan Wakaf Indonesia awal-awal membuat yang namanya peraturan Badan Wakaf terkait lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, ATM wakaf. Hari Jumat kemarin saya ketemu dengan kepala cabang bank muamalah, saya bilang masjid butuh ATM, tapi saya nggak mau bank konvensional, bank kafir. Saya mau bank syariah, taruh sini ATM-nya, tapi bantu, saya mau bikin begini-begini. Sini belum ada ATM Pak Haji. Boleh juga. Kedepannya kita harus besarkan bank-bank syariah. Walaupun Pak Rahmat bank syariah sama aja, iya kita tahu, kita rapikan. Ya. Market share bank syariah masih kecil kan, baru 7-9%. Tapi insya Allah ini menjadi ekonomi umat. Kalau ekonomi umat tumbuh bersama di Istiqomah ini, masya Allah, saya rasa itu semuanya antara si fakir, miskin, orang kaya senyum semua. Tapi kalau ada ketimpangan Pak, yang terjadi kemarin bulan Agustus itu ketimpangan, ada gap itu. Ya, sampai rumahnya seorang politisi di Jakarta Utara, siapa namanya itu? Nah, itu. Karena ada gap, dilihat aja orang miskin, dilihatin aja, kaya terus. Ntar suatu saat terjadi crash. Nah, banyak sekarang pengamat ekonomi mengatakan Indonesia sudah mirip ke 1998, dan itu yang ngomong pengamat ekonomi dari UI. Kalau UI udah bergerak ngeri Pak. Nah, saya bilang sebagai ya alumni UIN gitu ya, saya bilang sebenarnya penyangganya cuma satu, zakat, infak, sedekah. Infak sedekah aja banyakin, bantu orang-orang UMKM. Daripada kita jajan ke mall, beli apa, beli dah. Masyarakat sini jajanan, orang sini dagang jual. Di Pamulang juga gitu, beli dah, orang-orang pada jualan beli. Atau sesama penjual beli dah Pak. Karena itu ekonomi real, berjalan. Dari mana? Dari infak sedekah. Zakat berjalan, wakaf apa lagi? Wakaf berjalan. Jadi potensi dana umat itu besar. Nah, kalau ini dana umat bergulir di lingkungan Istiqomah UIN, apalagi kita punya penyangga UIN, insya Allah kita bisa bangkitkan ekonomi umat di lingkungan kampung hutan ini, masya Allah. Jadi contoh Pak. Saya rasa Istiqomah sudah jadi contoh untuk ubudiyah. Sekarang tantangannya Istiqomah bagaimana jadi contoh muamalah. Nah, makanya saya pas banget saya ngomong zakat, infak, sedekah, wakaf. Dan saya sengaja ngomongin dikit-dikit aja biar nanti ada seriesnya. Nah, biar dipanggil lagi, tapi jangan ceramah begini, kita diskusi aja sama ketua DKM, gimana Pak Ketua kita bikin kebijakan ini, kita bikin sama-sama, kita link program. Ya, ada lembaga zakat, saya memang di Mujahidin juga nggak ada tuh lembaga kelas, nggak ada Pak. Cuma saya ngikut sama MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya. Karena harus kita akui MRBJ is a good management, yang paling bagus manajemennya Mujahid apa? MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya. Suatu ketika datang Rukyah tuh Pak Ustaz Faizal mau ke MRBJ, dia melihat sosmed Mujahidin, ini salah satu ini membangun trust building. Sosmed Mujahidin 1.400 apa mas namanya viewer, follower, anak saya lebih tahu tuh kayak gini. Ternyata datang tuh manajemen Pak Rahmat, saya pengen ngadain rukyah nasional, rukyah bersama. Oh ya, kira-kira berapa orang? Paling cuma 500. Oh kalau 500 cukup kita. Ternyata yang datang berapa? 1.000. Yang live 4 juta. Bayangkan. Berarti dakwah kita, muamalah kita mainkan. Sosmed naikin. Sini belum ada nih yang live streaming. Nah, itu harus Pak. Emang agak-agak bagaimana nih kalau begini? Ya mau nggak mau, biar umat tahu Istiqomah ini lagi tumbuh kembang, sosmednya naik, ininya naik, toko-toko penceramahnya naik semua. Mau nggak mau harus begitu. Karena di luar sana al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak tersistematis akan dikalahkan dengan kebatilan yang tersistematis. Jadi kita harus sinergi sesama masjid itu. Kalau masjidnya ya lana amaluna walakum amalukum, ya akhirnya begini aja. Nah, makanya sekarang harus
Saya lihat komunitas-komunitas dalam masjid luar biasa Pak. Pakai ketua. Jadi mereka, wah ini kayaknya kita dibohongin nih kemarin sama Zionis nih. Ternyata kita pakai uang kayak gini. Dan itu banyak masjid-masjid sekarang berdaya. Jamaahnya makmur dan makmur. Bukan hanya rumah masuk, makmur benar. Jadi orang datang ke masjid semuanya urusan muamalah, urusan ibadah, semuanya di masjid dan terjawab oleh masjid. Nah, makanya itu saya lihat Masya Allah. Jadi masjid sebagai center of civilization, pusat peradaban. Sekarang kan kita masih masjid, pusat sholat. Kalau mau sholat ke masjid, kalau enggak, ya paling kalau orang-orang sini, ya masjid paling mau izin, numpang parkir, numpang kencing, kan gitu ya. Kalau saya di Mujahidin gitu, karena alun-alun Pak, mau izin. Kalau lagi malam minggu semalam itu sampai jam 12 itu ramai banget. Ya, masjid cuma jadi tempat parkir Pak. Parkir, terus numpang, habis itu pergi. Makanya kita bagaimana merangkul itu semua berat memang. Suruh ya, Bapak Ibu ya. Saya lagi ngomong aja nih ngomong kalau gitu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, mau izin saya sharing di sini dalam rangka bukan apa-apa, tapi dalam rangka kita berbagi pengalaman terkait zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lagi-lagi potensi zakat, infak, sedekah, wakaf di Istiqomah ini luar biasa. Hari ini saya tidak lagi menggurui Bapak Ibu untuk menceritakan zakat itu apa, infak itu apa, sedekah itu apa, dan wakaf itu apa, karena memang ternyata Bapak Ibu sudah mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah supaya muamalah ini terus, dan bagaimana kita terus merawat umat ya, dari sisi manajemen, dari pengurus masjidnya, dari kita sebagai umatnya. Kita sadar bahwa kita ini butuh masjid, kita ini senang sama masjid, kita ini bahagia sama masjid, kita ini bangga dengan masjid kita. Dalam Alhamdulillah saya lihat lingkungan Masjid Istiqomah ini udah punya rasa cinta sama masjid. Terbukti jemaah subuhnya, ini akan jadi bahan saya kemana-mana nih. Jemaah subuhnya more than 60 sampai 70% penuh. Mudah-mudahan ini Istiqomah. Amin ya Rabbal. Nah, saya rasa ini mungkin saya kembalikan ke moderator MC. Mudah-mudahan sih gak ada yang nanya, karena biasanya padahal aja bapaknya yang nanya. Saya baru-baru jangan tanya Bapak saya. Nama saya Bapak, nama. Aktenya mana aktenya Bapak? Hanya ada aktenya. Dia mau cerita Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum saya bertanya, penanya memperkenalkan dulu ini. Ini di sebelah kanan saya ini adalah pertama imam muda ini di Masjid Al-Istiqamah. Kemudian berikutnya Bapak Haji Nahrawi, Doktor Sarjana Hukum, ya, Haji Nahrawi. Kemudian berikutnya baju putih itu adalah Bapak Doktor Haji Abdul Razak. Alhamdulillah, di beliau ini sebagai Ketua MUI Tangsel. Kemudian berikutnya ini teman pengajian saya ini, pengajian ya. Alhamdulillah. Berikutnya Sekretaris DKM Pak Haji Muhammad Sofyan. Kemudian sebelah kiri saya ini Bapak Haji Mahmud, ini Wakil Ketua DKM. Kemudian Bapak satu lagi itu umurnya udah 87 tahun. Alhamdulillah.
alhamdulillah masih sehat walafiat. Jarang dia tidak datang untuk sholat berjamaah. Hadirin yang saya muliakan, saya ini kayaknya tadi malam bendahara ngobrol-ngobrol, saya datang, Pak besok nanya Pak, nanya apa ya? Nah ini bendahara. Kemudian ada lagi nih Pak Purwani, Pak nanya Pak, iya insya Allah, nanya apa Pak? Tadi pagi saya begitu naik sekitar jam 4 saya masuk sini, Pak Wawan itu marbot masjid sini, yang manggil orang sebelum orang masih tidur dan manggil itu. Nah dia padahal udah siapin pertanyaan belum? Pertanyaan apa Pak? Ya terserah Bapak deh, nanya aja sama anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya titipan pertanyaan. Dan satu lagi nih Pak Joni, dia juga padahal besok nanya sama Ustaz. Ya, insya Allah. Ustaz yang saya hormati dan saya muliakan, pertanyaan pertama, ini hubungan dengan infak zakat, sedekah, wakaf dan kurban. Pertanyaan pertama, kurban. Kurban ini umpamanya di saat setelah sedang potong pembagian, panitia ini kan perlu makan. Jadi mereka ini ambil ibu-ibu dari panitia mengambil daging kurban untuk dimasak dan dimakan rame-rame. Ini boleh nggak? Ini kan belum dibagi. Nah, pertama. Kemudian yang kedua, kebiasaan kita ini kadang-kadang daging kurban itu belum dibagikan, tapi ada juga yang sudah dibagikan duluan, padahal belum dibagi nih. Tapi ada yang udah bocor duluan nih, kasih kayak ini untuk ini. Ini sering kita perhatikan seperti itu. Apa boleh deh ini sebelumnya? Kemudian yang ketiga, saya dengar ini ada yang kasih tahu ke saya nih, orang yang berkorban itu mulai tanggal 1 Zulhijjah itu nggak boleh potong kuku, nggak boleh cukur kumis. Apa memang begitu? Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus cium tangan nanti ya. Ini kebetulan memang nggak ada hubungannya sama siswa ya. Jadi saya punya alasan nanti Pak, ini saya WA aja Bapak. Jadi Pak Kiai mau izin ini. Jadi Bapak saya sering nanya di sini ya. Jadi langganan ya apa selama masih nanya berarti masih bagus gitu ya. Kalau udah nggak nanya, diem, ibu juga kalau diem kagak nanya sama lakinya juga kan pasti. Atau lakinya kagak nanya ke ibu, ke bini kan begitu pasti ada masalah gitu ya. Tapi kalau kira-kira banyakan ibu-ibu banyak sama bapak kalau ngomong nanyanya. Oh, ibu-ibu katanya, bini itu masih saya. Punya akun ada klien kagak ada seperti itu. Jadi bapak saya pertama nanya, setelah potong panitia perlu makan ambil daging kurban. Menurut saya takut salah nih syariat, karena prinsipnya ya pertama saya tadi jawabnya itu, saya kan ceritanya terkait zakat dan sedekah dan ngomong terkait ini tiga pertanyaannya terkait kurban semua Pak. Tapi ada satu request nih, daging kurban belum dibagi, udah dibagi duluan. Ternyata ada WA saya, Pak tolong nanti ngomong, jangan ada yang penting daging kurban. Ini penting nih, ternyata bukan di masjid saya ada, di sini juga ada. Ya berarti itu bagian dari inovasi dan kreativitas panitia. Entah panitia, entah orang-orang
kurban itu kan kalau kita beli daging di luar kan kagak tahu disembelihnya. Terus kenapa kita dulu makan daging kurban? Karena setahun sekali kita benar-benar dagingnya kita sembelih beneran. Kalau yang lain kan kita kagak tahu itu. Daging ayam juga kita belum tentu yang kita sembelih beneran. Saya dulu ngaji fikih sama Safi Azami, itu yang kita harus ayam yang potong beneran, untuk makan ayam yang kita sembelih. Kalau kagak ya kita kan tahu syariatnya bagaimana. Sampai ada guru saya makan di restoran ayam-ayam gitu, diomelin sama manajernya, pakai Ustaz yang makan di sini dah, karena cara nyembelih kan. Nah ini caranya. Jadi memang ini kan syariat Nabi Allah Ibrahim yang memang dalam fikih kita banyak syariatnya. Salah satunya syariat bagaimana sebelum pemotongan dan sebagainya, dan itu ternyata daging kurban itu seger Pak. Daging kurban itu makanya orang berburu karena daging berkah itu. Jadi wajar diumpetin, saya paham juga sih diumpetin itu. Kalau di kampus sampai dimasukin dalam tong itu kayak masuk badan biasa, cuma habis itu jam 2 jam 3 udah lagi. Saya ketahuan, saya pasang GPS ternyata di sapi yang ada itu saya pasang GPS, jadi daging itu ketahuan saya pasang GPS. Jadi dia bilang buaya bisa dikadalin, kok Pak tahu? Ya begitu. Tapi itulah apa kearifan lokal yang ada di umat kita, masyarakat. Saya nggak bisa nyalain bahasanya kearifan lokal. Nah makanya sekarang kita bikin aturan bareng-bareng ya Bapak Ibu biar benar ya. Tapi yang masalah sebagian itu protein kan mana-mana. Apalagi di sini 14 sapi, tetap banyak. 14 sapi, satu sapinya berapa kupon? Udah kali sekian, udah pasti. Jadi memang kalau kambing sama sapi lebih banyak kan sapi, apalagi kalau sapi Bali, sapi yang dagingnya banyak. Nah maka itu mungkin kita nih yang hadir di sini kita punya tugas yang sama untuk mengingatkan para masyarakat, para jamaah, kita dai untuk ingetin jangan diumpetin dari depan. Dan kalau ini bagian juga, itu kan mungkin ada sifat orang izin greedy, hapus, dapat satu kantong, belum udah dapat di rumah nggak ada apa-apaan, akhirnya dijual di dalam rumah sendiri. Tahun ini 14, tahun besok tinggal 5. Kenapa? Saya udah percaya. Kenapa? Nah, distribusi agak benar, banyak yang ngumpetin. Jadi Bapak Ibu, berarti bukan hanya panitia kurban yang punya tugas, kita semua punya tugas untuk ingetin, tenang aja kita kebagian 14 sapi. Nah gitu, ini pertanyaan kedua Pak, saya pertanyaan pertama tadi Pak jawabnya terkait setelah potong panitia belum akan ada kurban untuk dimasak akad kurban. Cuma sekedar pengalaman, saya semalam panitia pada panitia kurban ayahku ya ayahku Pak masih ada Pak. Bapak saya ini udah nyelam ke bawah, jadi kalau dia nyelam situ gitu sampai ketemu buaya putih cari. Jadi tahun 60-an dia nyelam situ gitu, dia bilang ada buaya putih, mana buaya kagak ada yang putih kan dia hitam semua ya dia buaya putih. Dan ada juga begitu, pring dia masih dia biasa aja. Saya lupa apa, dia bawa orang tahu tapi jangan begitu banget. Akhirnya efeknya ke pendengaran. Jadi benar-benar baru saya dengar dia pertanyaan nomor 1. Tapi saya coba jawab deh. Saya jawab dalam arti mudah-mudahan ditabarkan apa nih ini. Kita pengalaman di beberapa masjid kalau si mudhohi dia ikhlas. Akadnya bismillah, saya akad. Kambing saya setelah Idul Adha dipotong duluan dan bismillah. Potong duluan, saya infakkan 5 kilo atau 10 kilo buat dipotongkan bareng-bareng. Karena dia haknya dia Pak, haknya dia. Nah cuma tinggal komunikasi antara panitia kurban dengan si mudhohi, orang yang berkurban. Kemarin terjadi itu semalam saya rapat panitia, saya ikhlaskan. Oh ya sudah, berarti mau keluar. Kalau kagak di Benda Baru, Pak Usman, kita nggak makan daging sop kambing, nggak ada. Siang tuh makan sayur asam sama tempe dong. Boleh, lebih aman itu. Oh, ini pertama tuh. Sayur asam tempe, makan sambal terasi, enak banget itu. Nanti malam baru sop kambing, ada yang begitu. Tapi ada, seru nih kita kan udah ini. Nah, itu solusinya itu. Bagi si mudhohi, dia ikhlaskan. Kan ada haknya si mudhohi, akadnya kalau saya dapat, insya Allah, atau dia segera si mudhohi duluan yang memang mau berinfak.
Tapi dalam beberapa kitab saya belum begitu paham juga nih. Mungkin nanti kita bisa diskusi bareng atau kita sharing bareng terkait tadi yang pengen dimasak untuk makan bersama. Terus kurban nggak boleh potong cukur ini dan sebagainya. Maaf, saya nggak boleh mau jawab. Bapak tinggal tanya aja di AI Pak, nggak apa-apa. AI, artificial intelligence. Jadi terkait tidak boleh potong itu memang ada beberapa ulama ya ada ikhtilaf juga. Ada yang membolehkan, ada yang mau aja silakan. Dan itu pilihan. Saya tidak dalam rangka menjawab yang nomor 3 karena gunakan ikhtilaf, ada berbeda. Tapi prinsipnya yang punya mau nggak potong kuku nggak boleh nggak apa-apa. Cuma kalau terlalu panjang banget ya kelihatan banget udah seminggu paling potong atau 10 hari. Tapi insya Allah sih nggak terlalu panjang-panjang banget. Jadi prinsipnya sebenarnya Pak itu bukan bagian dari pokoknya, mungkin bagian dari cabang maupun ranting yang mungkin kita bisa sama-sama mungkin pendapat saya begini karena ada ulama yang mengatakan begini dalam kitab ini dan sebagainya. Nah karena saya isinya sekarang hari ini bukan fikih kurban, jadi saya punya alasan untuk mohon izin Pak belum bisa jawab yang nomor 3. Ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kita sama-sama santai di sini dan kita sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat kita untuk menuntut ilmu memudahkan kita jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta. Terima kasih, ini saja dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf, ini murni dari saya. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang kita sama-sama berdoa, marilah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dzambin azim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa taghfiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajatil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li kami wa li walidina wa sahabat dan ibu kami warhamhuma, sayangilah bapak dan ibu kami kama rabbayana shighara, karena bapak dan ibu kami pernah sayang kepada kami ketika kami kecil. Bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulan wasi'an wa lahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma hamdana minas sholihin, karuniakan anak cucu keturunan kami, anak-anak yang soleh solehah. Allah menjawab muqiminas sholat, jadikanlah anak cucu keturunan kami anak yang selalu mendirikan sholat. Wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuq ahlana wa auladana rizqan halalan thayyiban mubarakan.
Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikian kuliah Ahad Subuh yang telah disampaikan oleh narasumber. Semoga bermanfaat. Dan untuk acara selanjutnya, akan ditutup dengan ramah tamah, sambil menikmati hidangan sarapan pagi yang tersedia, bagi yang akan turut berpartisipasi, untuk menyediakan konsumsi, di dalam acara kuliah Ahad Subuh selanjutnya. Bisa menghubungi DKM Masjid Al-Istiqomah, dengan Bapak Haji Amud HM, telepon nomor 085156637819 atau dengan Bapak Haji Jodi, telepon nomor 088128504482. Terima kasih atas perhatian serta dukungannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.